Okay, good morning kids. So today we will have latihan di Zoom bersama-sama about how to find out the ide pokok. Ya, jadi kita akan latihan bersama-sama di Zoom bagaimana cara menemukan ide pokok ya. But this is not assignment, tapi kita kerjakan bersama-sama di Zoom. Okay kids, so now please review we review again ya, apa itu ide pokok. Okay. Nah, jadi ide pokok itu pertama terdapat dalam sebuah paragraf sebagai inti dari sebuah cerita. Nah, untuk menggali informasi dari satu bacaan, kita perlu membaca berita atau teks atau cerita, kemudian mendengarkan. Nah, hari ini kita membaca ya. Dan dari sini nanti kita akan menentukan ide pokok cerita. Oke, hari ini kita akan latihan di Zoom bersama-sama menentukan ide pokok cerita. Oke, kids. Nah, do you still remember what is ide pokok? Ya, ide pokok adalah gagasan utama, gagasan pokok, pokok pikiran atau pikiran utama ya. Jadi inti, pokok pikiran, oke? Ide pokok paragraf dalam suatu cerita biasanya terdapat di bagian awal atau di akhir paragraf. Oke, bisa pilih harus salah satu ya. Jadi kalau dia gagasannya itu ketemu di awal, berarti itu yang kita ambil. Nah, kalau nggak ada di awal kalimat, berarti dia di akhir. Oke? Nah, ide pokok dapat ditentukan dari kalimat utama suatu paragraf. Oleh sebab itu, ide pokok dapat ditentukan dari kalimat awal atau kalimat akhir paragraf. Oke, biar jangan bingung, Miss jelaskan seperti ini. Nah, you already know about paragraph, right? Ya, paragraf itu coba lihat buku kamu halaman 30. Nah, di halaman 30 itu ada berapa paragraf? Iya, jadi ini namanya setiap ditulis menjorok ke dalam, masuk ke dalam, itu namanya awal paragraf. Berarti ini awal paragraf 1, ini masuk lagi kan, berarti ini awal paragraf yang baru. Berarti habis paragraf 1 paragraf apa? Iya, paragraf kedua. Kemudian ini awal paragraf ketiga, right? Iya, ini awal paragraf keempat. Jadi lihat, kalau penulisan kata pertamanya ditulis agak masuk ke dalam, berarti itu awal-awal paragraf ya, awal paragraf baru. Oke kids, jadi yang di halaman 30 itu ada 4 paragraf. Iya, jadi yang dinamakan dengan kalimat utama itu ya di awal, biasanya di awal atau di akhir. Ya, jadi kita yang menentukan yang mana. Cara menentukannya gimana, Miss? Iya, cara menentukannya adalah lihat yang mewakili seluruh satu paragraf itu. Oke, nah sekarang kita latihan. Kita isi dulu ya bagian-bagian yang kosong. Nah, untuk mengisi bagian yang kosong ini kita udah dikasih kosakata ya. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Berarti ada 8 isian yang harus kita isi. Oke, kita isi sama-sama ya. Follow Miss. Oke. Paragraph 1. Oke, anyone to answer? Iya, kita baca ya. Ajeng tampak senang melihat bla bla bla. Coba kosakata yang cocok apa? Iya. Ajeng tampak senang melihat 2 gelas es sirup mangga di meja makan, ya kan? Nah, kebetulan saat itu cuaca sangat, ya lihat kosakata tadi mana yang cocok? Iya, sangat terik. Oke, segelas es sirup mangga tampak sangat menyegarkan. Oke, sudah diisi ya. Next, kita isi dulu ya, kids. Ajeng ingin sekali, iya, meminum es sirup yang ada di atas meja. Namun, Ajeng harus bertanya dahulu siapa pemilik es sirup tersebut. Ajeng pun segera mencari ibunya untuk bertanya dan meminta izin. Oke, kamu tuliskan ini di garis yang kosong yang ada di paragraf kedua, ya. Oke, kamu tuliskan ini adalah jawabannya ya yang Miss kasih. Oke, and then kita lanjut ke paragraf ketiga. Paragraf ketiga itu dimulai dari ini. Lihat ya, setiap awal paragraf itu pasti dia ditulis agak maju ke dalam. Ini kan kosong kan? Nah, dimulai dari sini tulisannya. Oke, setelah mendapat izin, Ajeng kembali ke meja makan. Namun, Ajeng terkejut saat melihat gelas es sirup di atas meja. Oke, kamu sambil baca ya, kids. Jangan dengar-dengar aja nih. Kamu baca semua. Oke, isi dengan tulisan es batu. Es batu dalam gelas sudah tidak terlihat lagi. Selain itu, sisi gelas tampak sangat basah dipenuhi apa? Iya, dipenuhi tetesan air. Pernah seperti itu ketika kamu minum teh manis dingin, di luar gelas itu ikut basah. Oke. Ajeng menjadi murung. Kenapa dia murung? Karena es sirup itu tidak terlihat lagi. Karena iya, dia berpikir esnya hilang, kan? Kita lanjut ke paragraf keempat. Ibu melihat Ajeng yang sedang murung. Ibu lalu menghampiri Ajeng dan bertanya, mengapa ia sedih?
Setelah mendengar cerita Ajeng, Ibu menjelaskan bahwa es batu dalam gelas tersebut tidak menghilang. Iya, esnya tidak menghilang ya. Jadi kemana? Iya, esnya berubah menjadi air. Oke, es batu tersebut berubah menjadi air karena terkena udara panas saat didiamkan di atas meja. Ibu juga menjelaskan bahwa peristiwa perubahan es batu tersebut dinamakan iya mencair. Oke, kids, jadi kamu isi ini. Kemudian ini ide pokoknya ya. Oke, coba anak-anak Miss, kamu tuliskan ini sekarang ya di Zoom ini, kamu tuliskan ini di buku catatan ya, ini untuk catatan kita aja, oke? Nah, itulah ide pokok dari paragraf pertama. Ini tadi di awal kalimat. Look at your book. Ini yang awal kalimat kan? Iya. Kenapa Miss ini ide pokoknya? Iya, karena itu yang dijelaskan. Tentang ini yang dijelaskan. Ini gagasan utamanya. Apa yang dilihat aja. Oke, yang kedua, gagasan yang nomor 2 itu apa? Iya, dia ingin meminum. Iya, dia ingin meminum. Nah, di awal kalimat kan, coba lihat yang di akhir. Iya, kemudian kalau paragraf ketiga, dia terdapat di akhir kalimat. Ya, kenapa? Karena seluruh kalimat-kalimat yang di paragraf ketiga itu menjelaskan kenapa si Ajeng menjadi paragraf ketiga menjelaskan keadaan si Ajeng yang sedang murung. Iya, di paragraf keempat kemudian ibunya menjelaskan apa yang sedang terjadi. Oke kids, jadi kamu catat ini, but don't forget to join in our Zoom ya. Oke, because in our Zoom we have tanya jawab if you don't understand. Oke, kalau kamu nggak mengerti kan kita bisa langsung timbal balik bertanya di Zoom. Oke kids, thank you for today. Keep healthy.